Halo, aku Iskan. Sekarang aku lagi pegang buku, judulnya Deep Work. Buku ini ditulis oleh Cal Newport. Jadi buku ini ditulis untuk orang-orang yang pengen meningkatkan skill pekerjaannya di level profesional. Nah, contohnya orang-orang yang sudah berada di level itu dan melakukan metode di buku ini adalah J.K. Rowling, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan ada beberapa banyak nama lagi. Deep work atau kesungguhan kerja atau kerja secara mendalam. Ini tuh artinya adalah eh, kurang lebih adalah aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi bebas gangguan yang mendorong kemampuan kognitif kita atau mental kita hingga menyentuh batasnya. Nah, aku sambil baca nih biar nggak lupa poin-poinnya. Jadi selain nama-nama tadi, di sini juga ditulis seorang tokoh namanya Carl Jung. Dia ini dikenal seorang cendekiawan paling berpengaruh di abad ke-21, di abad ke-20, oh enggak, di abad ke-20. Beliau seorang psikolog. Nah, sebelum dia dikenal sebagai seorang cendekiawan, eh, dia itu awalnya tuh mencoba menyepi dari hingar-bingar kota. Dia pergi ke sebuah desa di tepi danau Jurik. Dia membangun sebuah rumah di sana, lantai 2 yang terbuat dari batu. Di sana dia merenung, di sana, terus berpikir, terus dia menulis. Dengan cara dia bekerja seperti itu, jauh dari hingar-bingar atau ke kebisingan, dia bisa ya mencapai level hingga batasnya dalam melakukan pekerjaannya. Buku ini menurut aku menarik, tapi karena ini terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, mungkin ada beberapa bahasa yang kurang dimengerti atau kurang enak ya untuk dibaca. Tapi overall secara penyampaian dan tutur ceritanya atau cara pemilihan cara pemilihan Cal Newport ini menulis itu cukup bisa dimengerti dan enak untuk dibaca. Terus bagaimana caranya nih di book ini bisa kita terapkan di keseharian kita agar kita bisa nih nyampe levelnya atau level pekerjaan kita itu kayak profesional kayak J.K. Rowling, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg tentunya. Ini ada beberapa hal ya yang aku rekam. Di sini hanya 6 yang aku tulis. Yang pertama, eh, kita wajib punya yang namanya filosofi dalam pekerjaan kita. Itu. Setiap orang pasti punya filosofi dalam bekerja. Kalau di Jepang tuh ada filosofi ikigai mungkin. Nah, kalau di agama Islam sendiri itu ada namanya bekerja adalah ibadah, tapi tentunya dengan pekerjaan yang bermanfaat dan baik ya. Nah, itu adalah sebuah filosofi. Kenapa filosofi itu penting? Karena dengan filosofi itu kita jadi termotivasi untuk melakukan pekerjaan kita. Itu sehingga kita semangat dan kita punya nilai yang kita lakukan dalam melakukan pekerjaan itu. Yang kedua adalah mencintai. Itu mencintai apa yang kita kerjakan. So, kalau kita cinta ya, kalau kata orang-orang nih, kalau udah cinta tuh tai kucing pun rasa coklat gitu. Jadi kalau kita udah cinta sama pekerjaan kita, sesulit apapun kita akan melakukannya dengan penuh rasa suka, rasa ikhlas, dan tentunya kita tidak bosan gitu untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga fokus kita akan terjaga dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga kita bisa benar-benar menyelami atau mendalami apa yang kita lakukan gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penting nih untuk kita tahu mana pekerjaan yang membutuhkan deep work ini dan mana yang tidak gitu. Nah, contoh pekerjaan-pekerjaan yang perlu deep work ini adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Contohnya kayak kita menulis laporan, menganalisa laporan, atau melakukan strategi. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus atau mental yang tinggi, sehingga
deep work ini sangat diperlukan. Yang selanjutnya ini apa ya, standar ya. Jadi kalau kita mau konsentrasi tinggi, kita harus menghindari hal-hal ringan, remeh-temeh yang itu bisa mengganggu fokus konsentrasi kita. Misalnya kayak notifikasi WA, notifikasi sosial media, atau gangguan-gangguan kecil lainnya yang eh, menurut kita itu mengganggu konsentrasi kita gitu. Yang kelima, oke, kalau kita udah punya filosofi, terus kita udah cinta sama pekerjaan kita, selanjutnya yang menurut aku nih paling berat, yaitu adalah konsisten. Kita perlu konsisten dengan cara menikmati prosesnya gitu. Jadi fokus pada proses ketika kita melakukan pekerjaan, bukan fokus pada hasil akhirnya gitu. Oke, yang keenam adalah istirahat. Totally istirahat. Jadi kalau kita sudah fokus bekerja, jadi kita kalau istirahat tuh kita benar-benar harus fokus pada istirahat. Jadi ketika istirahat kita jangan mikirin kerjaan, ketika kita kerja jangan mikirin istirahat. Jadi benar-benar fokus. Makanya salah satu metodenya mungkin metode Pomodoro. Jadi 15 menit bekerja, 5 menit istirahat gitu. Selain itu ada quotes yang menurut aku tuh cukup menarik ya. Sebenarnya pikiran itu tidak seperti anggota tubuh kita, kayak misalnya tangan atau lengan. Jadi kalau tangan atau lengan itu memang benar-benar butuh istirahat. Tapi kalau pikiran sebenarnya nggak butuh istirahat ya, kecuali ketika tidur. Jadi pikiran hanya butuh perubahan dari yang tadinya fokus mikirin kerjaan, terus eh, dirubah jadi memikirkan hal-hal yang lebih ringan atau hiburan seperti tontonan atau cerita atau jokes atau apapun yang lucu gitu. Oke, ini aja videonya untuk sesi di review buku. Dalam hari ini tuh buku Deep Work. Sampai jumpa video selanjutnya. See you.